Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Herina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dari mata kuliah ekonomi manajerial. Nah, di sini di konten pertama saya akan membahas tentang apa itu permintaan, macam-macam permintaan dilihat dari daya beli konsumen, dari pendapatan real konsumen, dari jumlah peminta permintaannya, dan faktor mempengaruhi permintaan di the last one is daftar, hukum kurva, atau elastisitas permintaan. Nah, di part pertama itu permintaan, yaitu di mana kuantitas suatu barang ekonomi yang akan dibeli pada berbagai tingkat kemungkinan tingkat harga dalam suatu periode tertentu di pasar. Nah, di sini ada macam-macam permintaan. Yang pertama tadi ada daya beli konsumen. Dibagi menjadi dua, yaitu efektif dan potensial. Di mana efektif itu permintaan konsumen terhadap suatu barang dan jasa disertai daya beli atau kemampuan untuk membayar. Dan yang untuk yang potensial itu sebaliknya tidak disertai dengan daya beli atau hanya berdasarkan kebutuhan saja. Di sini ada pendapatan real konsumen. Ada 4, yaitu pertama konsumen, pengusaha, dan pemerintah dan luar negeri. Di mana 4 ini saling berkaitan, di mana yang konsumen dilakukan seluruh anggota masyarakat terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau untuk yang pengusaha lebih untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang untuk pemerintahan lebih untuk kayak mengeluarkan belanja untuk melancarkan kelancaran roda terhadap barang dan jasa. Dan kalau yang luar negeri ini saling berkaitan ke antara tiganya, itu konsumen, pengusaha, pemerintahan, dan negara lain untuk mempengaruhi permintaan dalam negeri itu sendiri. Dan di sini ada yang terakhir jumlah pemintanya, itu ada 2 permintaan perseorangan dan pasar kolektif, di mana permintaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau yang untuk pasar atau kolektifnya itu permintaannya dimiliki masyarakat sebagai keseluruhan dalam waktu yang sama. Di sini ada faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu ada harga barang itu sendiri, ada harga barangnya yang berkaitan erat dengan barang tersebut, ada selera konsumen, ada intensitas kebutuhan, ada perkiraan mengenai harga masa depan, dan ada jumlah penduduk. Di sini ada permintaan, ada hukum permintaan dan fungsi permintaan, di mana hukum permintaan itu semakin rendah suatu barang, maka semakin banyak permintaannya. Atau sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit pula permintaannya. Kalau untuk fungsi permintaan, di sini merupakan harga antara variabel harga yang mempengaruhi jumlah barang atau jasa, atau dengan variabel yang mempengaruhi jumlah yang diminta. Di sini ada permintaan, ada 4 poin. Yang pertama ada daftar, kurva, gerakan sepanjang kurva, dan pergeseran kurva, di mana daftar itu kayak suatu tabel yang memberikan gambar dalam angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Kalau yang kurva itu sendiri kayak menggambarkan sifat hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang diminta para pembelinya. Kalau yang gerakan sepanjang kurva itu kayak kenaikan harga akan menyebabkan penurunan jumlah yang diminta ditandai dengan bergeraknya titik korespondensi ke atas, dan penurunan harga akan menyebabkan kenaikan jumlah yang akan diminta juga. Kalau yang keempat ada pergeseran kurva, lebih ke kurva permintaannya akan bergeser sejajar ke kanan atau enggak ke kiri jika terdapat perubahan permintaannya yang diakibatkan oleh faktor dan bukan harga. Sini ada elastisitas permintaan atau ide, di mana dikatakan bahwa price elasticity itu adalah persentase perubahan jumlah barang yang dipinta yang disebabkan oleh perubahan harga barang tersebut sebesar 1%. Di sini ada beberapa. Yang pertama, di poin pertama ada elastis ya, atau ide lebih dari 1. Artinya setiap perubahan harga tuh akan menyebabkan perubahan jumlah yang diminta dengan persentase yang relatif lebih besar. Jadi kurvanya itu cenderung mendatar. Dan kalau ini elastis, ide kurang 1 itu artinya di mana setiap perubahan harga akan tuh menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase sama dengan perubahan harga juga. Jadi kurvanya itu cenderung di titik 0. Kalau yang elastisitas tunggal atau ide sama dengan 1 itu artinya seperti kayak setiap perubahan barang yang diminta itu sama dengan perubahan harga. Jadi kayak
kurva itu cenderung terhadap titik nol. Terus kalau ya untuk elastisitas tak terhingga itu artinya pada harga tertentu dimungkinkan perubahan jumlah barang yang diminta secara tidak terbatas. Terus di inelastis sempurna ada dikatakan bahwa itu kurva permintaan setiap terjadi perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah barang yang akan diminta. Dan di sini bisa dilihat bagaimana hasil perhitungannya antara dari ID1 kurang dari 1, lebih dari 1, sama dengan 1, tak terhingga, dan yang sempurna. Dan di konten yang kedua ada penawaran. Penawaran itu seperti apa? Ada definisi. Kedua ada faktor yang mempengaruhi penawaran, fungsi penawaran, dan daftar hukum elastisitas penawaran. Nah, apa sih itu penawaran atau supply? Yaitu jumlah barang ekonomi yang ditawarkan pada harga dan waktu tertentu. Atau arti luasnya bisa dikatakan bahwa jumlah suatu barang ekonomi yang tersedia untuk dijual di pasar. Di sini bisa dilihat faktor yang mempengaruhi penawaran, ada biaya produksi, ada keuntungan, ada kebutuhan uang, ada teknologi, ada cuaca atau iklim, ada perubahan harga lain. Nah, di sini ada fungsi penawaran. Dan kalian tahu semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka akan semakin banyak juga jumlah barang yang ditawarkan. Kalau untuk yang kurva, menggambarkan hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk penawaran di sini ada 3 poin. Yang pertama ada kurva, gerakan sepanjang kurva, pemuluran, dan pergeseran kurva penawaran. Di mana gerakan sepanjang kurva itu kayak perubahan harganya menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran itu sendiri. Kalau untuk yang pemuluran atau elastisitas, perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan pasti berakibat dari perubahan harga juga. Kalau untuk yang pergeseran kurva untuk penawarannya, ada faktor-faktor lain selain harga dapat menimbulkan pergeseran kurva juga dalam penawaran. Dan di sini ada elastisitas penawaran, yaitu perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Di sini ada elastis IS kurang dari 1. Artinya, setiap perubahan harga akan menyebabkan jumlah barang yang ditambahkan dengan persentase yang relatif lebih besar. Jadi sama aja kayak tadi yang ide. Jadi kurvanya cenderung mendatar. Kalau yang inelastis IS kurang dari 1, artinya setiap perubahan yang akan menyebabkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan persentase yang lebih kecil, jadi kurvanya itu lebih ke condong lebih tajam. Kalau yang untuk elastisitas yang tak terhingganya, artinya di mana dikatakan bahwa pada saat harga tertentu jumlah barang yang ditawarkan tidak terbatas. Kalau untuk inelastis sempurna, artinya setiap terjadi perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah yang barang yang akan ditawarkan. Jadi untuk poin yang di sini kalian bisa lihat bagaimana macam-macam kurva di antara elastis kurang dari 1, lebih dari 1, IS sama dengan 1, yang tak terhingga, dan inelastis sempurna. Nah, untuk konten yang ketiga, di sini akan beberapa poin, yaitu pada keseimbangan pasar, ada proses terjadinya keseimbangan pasar, golongan penjual dan pembeli, dan ada kurva keseimbangan. Di mana keseimbangan atau excess artinya keadaan suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga itu, atau harga yang terjadi akibat interaksi permintaan dan penawaran, maka keseimbangan tersebut juga harga pasar. Nah, di mana proses terjadinya keseimbangan, ada penjual menyediakan barang sesuai permintaan, ada stok barang sesuai dengan penawaran pembeli, ada keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan, dan yang terakhir ada adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Di mana kalian bisa lihat di poin pertama, menciptakan keseimbangan pada pasar yang dibutuhkan barang sesuai dengan pembeli. Jadi kayak ditandai dengan jumlah yang sama pada waktu yang sama, nggak hanya dari lonjakan atau penurunan harga, jadi sehingga harganya tetap normal. Kalau untuk yang stok barang,
mendapatkan kesepakatan barang antara pembeli dan penjual. Jadi sama-sama melakukan deal atau penawaran untuk membeli stok barang dari penjual yang dibutuhkan. Kalau yang untuk poin ketiga ada saat pembeli nih melakukan permintaan terhadap barang tersebut dengan tidak merubah jumlah permintaannya, dan harga barang juga akan disesuaikan dengan permintaan pembeli yang disepakati oleh penjual. Dan yang di terakhir ada produsen akan menjual barangnya dengan stok yang ada. Jadi setiap hari itu produsen tidak selalu menambah jumlah stok barang terus menerus gitu. Jadi kayak konsumen melakukan permintaan barang sesuai dengan jumlah seperti biasanya. Nah, di sini ada golongan penjual dan pembeli, di mana dibagi menjadi dua. Itu ada pembeli marginal. Pembeli marginal itu ada pembeli yang mempunyai tenaga beli sama dengan harga pasar, dan untuk yang pembeli super marginal itu ada pembeli yang mempunyai tenaga beli di atas pasar. Dan kalau terakhir ada pembeli submarginal, yaitu pembeli yang mempunyai tenaga beli di bawah harga pasar. Dan kalau untuk yang golongan penjual juga sama, ada penjual marginal, yaitu penjual yang mempunyai harga pokok sama dengan pasar. Dan kalau yang super marginal, ada penjual yang mempunyai pokok di bawah pasar. Dan yang penjual submarginal, ada penjual yang mempunyai harga pokok di atas harga pasar. Nah, udah untuk kurva keseimbangan, di sini bisa dilihat bagaimana pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Jadi perubahan jumlah barang yang diminta itu merupakan kayak perubahan jumlah barang yang akan dibeli atau yang diminta akibat dari perubahan harga itu. Jadi kayak bergesernya atau berpindahnya kurva pasti akan mengakibatkan perubahan atau permintaan pada pendapatan atau berubahnya sesuai dengan selera konsumen.